Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mahfera Damayanti, NPM 2011000091, mata kuliah SKI MI. Dosen pengampu Ibu Norma Yunaini MPD. Di sini saya akan menceritakan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Adapun tujuan pembelajaran agar kita mengetahui tentang kepribadian Khalifah Umar bin Khattab yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 583 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ibunya bernama Hantama binti Hashim bin Mughirah. Umar bin Khattab adalah seseorang yang berani. Beliau dijuluki sebagai Al-Faruq, artinya pembeda kebatilan dan kebenaran. Beliau juga termasuk sahabat yang didoakan Nabi agar masuk Islam. Mari kita simak video pembelajaran tentang Khalifah Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah membimbingnya dan banyak memberikan karomah, yaitu hal luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Sariyah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Lalu kami berlindung di gunung, dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin Al-As mengirimkan surat kepadanya. Amr bin Al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Sungai Nil. Namun belakangan hari setelah itu, air Sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat gubernur Mesir itu sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, "Dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab
Amma ba'du. Hai Sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali. Setelah Amr bin Al-Ash melemparkan catatan Umar tersebut ke dalam Sungai Nil, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air Sungai Nil dengan sangat deras. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar, selain 2 setel pakaian. Setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging. Jawab Ashim, Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan? sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Imbuh Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy-Syiddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsho, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana-dana kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.